Shalom adik-adik, apa kabar? Nah, senang banget hari ini Kak Ana dan Kak Anjar kita semua bisa ketemu lagi di ibadah online sekolah minggu pada pagi hari ini. Nah, Kak Ana juga nggak bosan-bosan nih ngingetin adik-adik, jangan lupa selalu menjaga kesehatan, selalu pakai masker dan selalu rajin cuci tangan ya adik-adik ya. Sebelum kita memulai ibadah pagi ini, kita akan memuji nama Tuhan dulu nih. Kita akan nyanyi lagu Burung Pipit yang Kecil dipimpin sama Kak Anjar. Nyanyi bareng-bareng ya di rumah ya. Dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Nah, adik-adik tahu nggak sih kalau Tuhan Yesus itu baik banget sama kita semua. Karena kita masih diberikan kesehatan, masih selalu disertai, masih bisa berkumpul sama keluarga. Nah, sekarang Kak Ana mau ngajak memuji Tuhan sekali lagi nih untuk ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Lagunya Tuhan Yesus Baik. Pasti adik-adik udah pada tahu. Kak Anjar, yuk. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru datangmu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Adik-adik, sebelum kita masuk ke firman, kita akan nyanyi satu lagu lagi, lagunya Yesus Sayang Padaku. Kak Ana yakin adik-adik semua pasti udah bisa lagunya. Ya Kak Anjar? Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku letih lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku letih lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Selamat pagi adik-adik, Shalom. Terima kasih adik-adik sudah bergabung dengan sekolah minggu hari ini.
Nah, sebelum baca Alkitab, kita berdoa dulu ya adik-adik. Yuk, kita satu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah memberikan kami kesempatan untuk mengikuti sekolah minggu online ini. Tuhan, sebentar kami akan membaca Alkitab, kiranya Tuhan mau pimpin kami dan berkati kami agar kami dapat mengerti apa yang terdapat dalam Alkitab yang kami baca. Terima kasih Tuhan, dalam satu nama yang indah kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tapi adik-adik sudah bawa Alkitab belum? Oke, kalau sudah bawa Alkitab, kita buka Alkitabnya sama-sama. Dari Kejadian. Adik-adik tahu kan Kejadian? Kejadian itu paling awal di Alkitab. Nah, Kejadian 37 ayat 1 sampai 4, terus nanti dilanjut dari ayat 12 sampai 28. Panjang ya, nggak apa-apa. Kita dengarkan, Bu Risa mau baca. Oke? Ya, yuk. Kejadian 37 ayat 1 sampai 4. Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Oke, yang ayat 12. Yusuf dijual ke tanah Mesir. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Sahut Yusuf, "Iya Bapa." Kata Israel kepadanya, "Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba. Dan bawalah kabar tentang itu kepadaku." Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron. Dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, "Apakah yang kau cari?" Sahutnya, "Aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku di mana mereka menggembalakan kambing domba." Lalu kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, 'Marilah kita pergi ke Dotan.'" Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinya lah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya.
Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seorang binatang buas telah menerkamnya dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpi itu." Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, "Janganlah kita bunuh dia." Lagi kata Ruben kepada mereka, "Janganlah tumpahkan darah. Lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia." Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu, dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam dan damar ladan. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, "Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita." Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Puji Tuhan, amin. Itu bacaan Alkitab kita pagi ini. Nah, sesuai dengan bacaan ini, Bu Risa mau cerita sama adik-adik semua. Ceritanya tentang semut. Oke, tadi Bu Risa bilang mau cerita tentang semut kan? Nah, sekarang adik-adik Bu Risa mau kasih tahu dulu. Nih, Bu Risa ada gambar ini. Adik-adik tahu nggak ini gambar apa? Hah? Iya, ini gambar semut. Adik-adik udah pernah lihat semut? Pasti sudah ya, karena semut banyak sekali berkeliaran di rumah kita, sekitar rumah kita. Nah, semut ini binatangnya kecil apa besar ya? Ya, binatang semut itu kecil. Dan kalau adik-adik ganggu semut, pasti nanti langsung dicekit gitu. Langsung gatel kan? Nah, ini Bu Risa mau cerita tentang semut ini. Oke. Dengarkan. Nih, pada satu kali ada seekor semut. Semut itu lagi ngangkut makanan. Adik-adik tahu kan? Kalau semut itu senengannya berbaris, terus ngangkutin makanan, ngumpulin makanan sama teman-temannya, jalannya baris, ngelumpuk ke. Nah, sama. Ini dia juga lagi ngangkut makanan. Dia lagi ngangkutin makanan. Nah, terus tiba-tiba semut itu ketemu sama belalang. Dek tahu belalang? Nah, nih, yang ini belalang. Belalang itu terus ngomong sama semut.
"Semut, kamu ngapain? Ngapain kamu ngangkutin makanan? Ini belum waktunya musim dingin loh." Terus kata si semut, "Ya nggak apa-apa, kan saya nyicil. Kalau kita ngumpulin makanan sekarang, nanti pas musim dingin kita nggak akan kehabisan dan kelaparan." Kata si semutnya begitu, bilang sama si belalang. Terus belalangnya malah ngeledek, Dek. Belalangnya bilang begini, "Alah, kamu itu loh Mut. Sudah, mending kamu istirahat. Nggak usah ngumpulin makanan dulu. Waktunya masih panjang," katanya si belalang begitu. Nah, terus si semutnya bilang, "Nggak apa-apa, aku maunya sekarang. Jadi nanti pas lagi musim dingin aku bisa bersantai," kata si semutnya gitu. Terus dia pergi jalan ninggalin si belalang. Pergi jalan ngangkutin makanan berat ya, Dek ya. Nih tuh, dia ngangkut apa ini ya? Oh, ngangkutin pohon. Pohon, bukan pohon, daun. Semutnya ngangkutin daun. Nih dibawa ke lumbungnya sana. Terus si belalang, adik-adik tahu si belalang apa yang dia lakukan? Dia tetap bermain. Terus belalangnya main biola pinter. Tapi dia tidak berpikir kalau nanti itu bakal datang musim dingin. Belalangnya hanya bermain, bernyanyi setiap hari. Sampai dia ketemu semut pun sama semut dicuekin. "Ah, bodoh amat belalang. Yang penting sekarang aku ngumpulin makanan. Biarin aja belalang. Dia nggak mau dengerin kata-kataku," katanya. Dah, nih belalangnya juga masih ngeledek. Setiap ketemu semut dia ngeledek terus. "Semut, kamu itu loh kurang kerjaan," katanya. Terus sama si semutnya dibilang, "Masa bodoh," katanya. Terus semutnya sambil jalan, "Biarin aja, yang penting nanti aku tidak kelaparan," katanya. Dah, akhirnya jalan. Nah, sampailah suatu ketika musim dingin datang, Dek. Musim dinginnya datang. Nah, si semut dia senang sama teman-temannya, sama kawanannya. Musim dingin ini aku bisa bersantai di dalam lumbung, katanya. Aku bisa makan sepuasnya dan aku tidak merasa kelaparan, katanya. Oke, lagi enak-enaknya mereka makan. Nah, si belalang, adik-adik tahu belalangnya tadi ngapain? Dia langsung cari makanan kemana-mana. Dia ngambilin makanan kemana-mana. Tapi karena sudah musim dingin, sudah ketutup sama salju. Jadinya makanannya yang didapat cuma sedikit. Terus habis itu akhirnya si belalang, tahu nggak adik-adik kenapa? Si belalang kelaparan. Kasihan ya. Terus si belalangnya datang ke rumahnya semut. Dia ketok-ketok pintu. Tok. Semut, bukakan pintu, katanya. Aku kelaparan di luar, tolong aku. Dibilang begitu. Semutnya cuek, mereka tetap makan. Biarin aja, udah. Orang kita udah bilang tadi suruh ngumpulin makanan, dia ndak mau. Udah biarin, katanya. Dikotok-kotok lagi. Semut, bukakan pintu, tolong aku. Aku kelaparan, katanya. Sama semut dicuekin. Sudah. Sampai pada akhirnya si belalangnya pingsan. Terus saljunya turun. Nah, ada salah satu semut yang melihat belalang pingsan. Akhirnya dia bilang sama temannya,
"Belalang pingsan, ayo kita tolong," katanya. Terus mereka keluar dari lumbung, mereka menolong si belalang. Mereka menolong si belalang. Terus belalangnya diajak masuk ke rumah. Setelah itu mereka makan bersama. Belalang bisa makan sepuasnya dan semut pun juga bisa makan sepuasnya. Nah, yang mau Bu Risa kasih tahu ke adik-adik semua sama dengan cerita Yusuf tadi. Yusuf tadi dia dijual sama kakak-kakaknya. Ya kan? Dijual ke Mesir sama kakak-kakaknya dan dia dijadikan budak. Dia dijadikan budak di sana, bantuin yang pada lagi bangun, tukang-tukang yang lagi pada bangun-bangun itu. Nah, habis itu setelah Yusuf sengsara, kan sengsara nih adik-adik, dia dijual sama saudara-saudaranya. Terus habis itu dia dijadikan budak di sana, bantuin ini, ngambilin ini, kerjain itu, ya kan? Susah kan? Nah, itulah yang mau Bu Risa bilang sama adik-adik semua. Setelah ini Yusuf semakin besar, Yusuf menjadi pintar. Yusuf pintar, Yusuf kan tadi dibilangnya Yusuf itu pintar meramal mimpi. Nah, kebetulan dia bertemu dengan Potifar. Itu istrinya Potifar. Dia meramal di situ, dia kasih tahu kalau bakalan ada kekeringan, pokoknya negara Mesir itu jadinya maju karena Yusuf ada di situ. Yusuf selalu memberitahukan sesuatu yang belum terjadi, tapi karena dia bisa meramal. Sampai akhirnya Yusuf jadi kepercayaannya raja. Jadi kepercayaannya raja, dan suatu ketika ada kelaparan datang di negeri situ. Saudara-saudaranya Yusuf datang ke Mesir. Saudara-saudaranya Yusuf itu tidak tahu kalau itu Yusuf. Sampai akhirnya Yusuf memberitahu, "Ini loh, aku tuh Yusuf yang kamu jual dulu. Tapi sekarang aku sudah menjadi kepercayaannya raja," katanya gitu. Terus saudara-saudaranya kaget adik-adik. Sampai pada akhirnya Yusuf bilang, "Jangan takut sama aku gak bakalan balas dendam kok. Aku tahu," katanya, "kenapa kakak-kakakku berbuat seperti itu," dia bilangnya gitu. Nah, yang mau Bu Risa bilang ke adik-adik di sini apa? Setiap rencana, adik-adik punya rencana nih. Aku pengen begini nanti, aku pengen begini nanti. Nah, setiap rencana yang adik-adik susun itu pasti nanti akan berjalan dengan baik. Pasti akan berbuah dengan baik. Satu, kalau adik-adik rajin berdoa. Rajin meminta sama Tuhan. Tuhan Yesus, lancarkanlah rencanaku. Karena apa? Tuhan Yesus tidak mungkin memberikan rancangan atau memberikan rencana kepada adik-adik itu yang buruk. Walaupun pada akhirnya buruk. Adik-adik pernah dengar berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Udah pernah kan pasti dengar? Maksudnya apa? Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Maksudnya kalau kita pengen sesuatu, pasti kita harus bersusah payah dulu. Baru nanti kita dapat hasilnya. Ya, adik-adik pokoknya percaya sama Tuhan. Di balik semua kejadian dalam kesehariannya adik-adik, itu tidak ada yang buruk.
semuanya baik. Jadi adik-adik bisa lihat tadi yang semut ini, dia bersusah payah. Dia ngumpulin makanan. Padahal belum musim dingin, tapi dia sudah mengumpulkan makanan. Karena dia tahu Tuhan pasti akan menyertai. Semut aja tahu kalau Tuhan menyertai. Berarti kita yang ciptaan Tuhan paling mulia juga harus tahu dan percaya. Oke? Nah, itu yang mau Bu Risa ceritakan ke adik-adik. Percaya sama Tuhan bahwa semuanya akan baik akhirnya. Karena rancangan Tuhan itu baik. Oke, itu ceritanya Bu Risa kali ini. Terima kasih karena adik-adik sudah mau mendengarkan dan mau mengikuti. Nanti di lain waktu Bu Risa akan cerita lagi yang lainnya. Dengan cerita yang lain juga. Oke? Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa di lain waktu. Shalom. Oke, adik-adik tadi sudah mendengarkan ceritanya dan sudah tahu apa yang dimaksud sama Tuhan tadi. Oke. Sekarang Bu Risa mau ajak adik-adik untuk berdoa. Kita terima kasih sama Tuhan ya. Karena Tuhan sudah kasih firman yang begitu indah sama kita. Oke. Lipat tangannya. Tutup matanya. Dan tundukkan kepala. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena Tuhan telah memberikan kami cerita yang begitu indah. Cerita yang begitu mengena dalam hati kami. Dan juga Tuhan, kiranya Tuhan mau memampukan kami untuk kami dapat melakukan dan mencontoh seperti yang semut lakukan. Kami dapat memberikan kepada teman-teman kami pengertian dan kami dapat memberikan kepada diri kami sendiri bahwa setiap rancangan Tuhan itu indah, bahwa setiap rencana yang kami rencanakan itu akan berakhir dengan indah selama kami percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ampuni salah dan dosa kami. Dalam satu nama yang indah kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi adik-adik, hari ini kita punya kreativitas. Nah, kreativitasnya, adik-adik udah siapin bahan-bahannya yang kemarin Bu Risa minta? Kan udah Bu Risa bilang tuh, suruh siapin bahan-bahannya. Ada karton, ada kertas apa aja deh, enggak apa-apa. Terus pensil warna, terus krayon, sama lem, sama gunting. Sudah siap? Oke. Bu Risa mau kasih tahu ya sekarang caranya. Nah, adik-adik bikin ini di karton. Adik-adik bikin yang namanya awan. Bikin awan ada 2. Seperti ini. Bebas terserah mau digambar seperti apa awannya. Terserah adik-adik. Tapi Bu Risa mau kasih contoh seperti ini awannya. Nah, setelah itu adik-adik bikin seperti ini. Pola yang ini nih pola yang ini, pelanginya. Nah, adik-adik bikin seperti ini. Tuh, nanti setelah jadi bentuknya seperti ini, adik-adik garis. Nggak apa-apa, garisnya mau seperti apa, mau bengkong nggak apa-apa. Sebisanya adik-adik, bebas. Kalau nggak bisa, boleh minta tolong. Sama sekali tidak bisa, boleh minta tolong. Nah, terus sudah jadi seperti ini. Awannya tadi ada 2. Yang satu, adik-adik kasih ayat emas. Ayat emasnya itu dari Kejadian 39 ayat 3. Bahwa Yusuf disertai Tuhan dan Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Ini yang pertama. Yang kedua,
adik-adik bikin doa. Boleh. Doanya tentang harapan adik-adik. Maunya semuanya berjalan dengan baik. Apa itu? Boleh tentang belajar, boleh tentang kegiatan di rumah, boleh juga tentang misalnya adik-adik mau pergi ke kebun binatang atau mau pergi tamasya sama keluarga, boleh. Berdoa di situ boleh dicantumkan di sini. Ini contohnya seperti ini. Nanti bisa minta tolong sama mamanya atau papanya, ya. Nah, yang pelangi adik-adik kasih warna pelangi, ya, seperti ini. Itu ada merah, oranye, apa ini ya? Oh, oranye benar. Oranye, kuning, hijau, biru muda, biru tua, ungu. Setelah selesai semuanya, adik-adik bikin seperti ini. Aduh, sebentar Bu Sarah ribet nih ya. Tuh kan jatuh. Nih. Satu begini. Satu lagi begini. Nah, jadinya nanti seperti ini. Ya, boleh ditempel. Boleh ditempel di dinding, boleh ditempel di buku gambar, nggak apa-apa. Oke? Atau digantung. Di sini dikasih bolongan, di tengah ini. Adik-adik bisa kasih bolongan. Jadi gantungan deh di pintu. Cantik, di jendela juga bisa. Atau di tembok. Oke? Nanti adik-adik bisa praktekkan di rumah. Terima kasih adik-adik. Selamat mengerjakan kreativitasnya. Shalom. Nah adik-adik, sekarang sekolah minggu kita sudah selesai, tapi jangan sedih karena minggu depan kita akan ketemu lagi sama kakak-kakak sekolah minggu yang lain ya. Nah sebelumnya kita akan nyanyi lagi satu lagu terakhir. Lagunya judulnya apa Mas Anjar? Kudaki Gunung yang Tinggi. Yuk kita nyanyi bareng-bareng. 1, 2, 3. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang bukit hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku daki gunung